Perkenalkan, nama saya Nikolaus Rado Ade Chandra Situmorang dengan NIM 210805061 dari Universitas Sumatera Utara, komoditas bertani untuk negeri Jagong. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan tema permasalahan manajemen waktu pada mahasiswa. Permasalahan manajemen waktu pada mahasiswa meliputi beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kinerja akademik dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa terkait manajemen waktu. Yang pertama, kurangnya manajemen waktu sehari-hari. Mahasiswa sering melakukan kegiatan secara spontan tanpa perencanaan yang matang, yang dapat menyebabkan belajar dalam porsi yang tidak seimbang. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur kegiatan belajar. Banyaknya kegiatan harian dan kurangnya keterampilan dalam manajemen waktu dapat menghambat mahasiswa dalam mengatur kegiatan belajar secara efisien. Yang ketiga, rentan terhadap stres. Mahasiswa saat ini yang tidak mampu mengatur waktu dengan baik rentan mengalami stres karena tugas-tugas menumpuk dan kurangnya fokus pada prioritas. Yang keempat, penggunaan waktu yang kurang efektif. Penggunaan waktu untuk kegiatan sosial, hiburan, atau bahkan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu efektivitas belajar mahasiswa. Yang terakhir, kurangnya disiplin diri. Kesulitan dalam menjaga disiplin dalam mengikuti jadwal belajar dan menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu agar dapat mencapai prestasi belajar yang optimal dan menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik maupun non-akademik. Lalu, kenapa sih kita harus mengatur manajemen waktu kita? Mengatur manajemen waktu pada mahasiswa sangat penting karena dapat membantu kita dalam mencapai kesuksesan dalam studi dan menjaga keseimbangan antara kegiatan akademis dan kehidupan pribadi. Mahasiswa yang tidak mampu mengatur dengan baik rentan mengalami stres karena tugas-tugas menumpuk dan kurangnya fokus pada prioritas. Selain itu, penggunaan waktu untuk kegiatan sosial, hiburan, bahkan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu efektivitas belajar kita. Dengan mengatur manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas, kualitas studi, dan keseimbangan hidup mahasiswa. Sekarang, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan manajemen waktu pada mahasiswa? Untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu pada mahasiswa, berikut ada beberapa tips yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal yang tepat. Yang saya maksudkan bahwa membuat jadwal harian atau mingguan yang terperinci untuk mengatur belajar, tugas, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, kita prioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Yang kedua, kita hindari prokrastinasi. Kita harus berhenti menunda-nunda pekerjaan dan mulailah mengerjakan tugas sesegera mungkin. Kemudian, kita mulai mengatur target waktu untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas agar tidak selalu terburu-buru di akhir deadline. Yang ketiga, kita manfaatkan teknologi. Kita gunakan aplikasi manajemen waktu seperti Google Calendar atau Trello untuk membantu mengatur jadwal dan mengingatkan tenggat waktu kita. Yang keempat, ada disiplin diri. Kita harus mematuhi jadwal yang telah kita buat dari awal dan kita hindari gangguan saat sedang belajar atau mengerjakan tugas. Kita harus tetap fokus pada tujuan akademik dan hindari kegiatan yang dapat mengganggu produktivitas kita. Yang terakhir, pentingnya keseimbangan hidup. Selain belajar, alokasikan waktu untuk istirahat, berolahraga, dan kegiatan sosial untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Kita butuh istirahat yang cukup
juga penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik serta meningkatkan produktivitas belajar. Saya harap dengan menerapkan tips dan strategi yang saya sampaikan, kita sebagai mahasiswa dapat mengoptimalkan manajemen waktu kita. Kita bisa meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan kualitas belajar kita, serta kita dapat mencapai keseimbangan antara akademis dan kehidupan pribadi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, terima kasih.